Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kuliah online kita pada hari ini insya Allah akan kita mulai sekarang, yaitu materinya tentang grammar. Minggu lalu kemarin sudah saya berikan videonya, mudah-mudahan sudah ditonton. Jadi hari ini seperti biasa hanya berupa tanya jawab ataupun jika memang ada yang masih kurang jelas boleh ditanyakan. Udah pada join di classroom semuanya atau belum? Udah, Bu. Oke. Karena minggu ini kan minggu terakhir materi, jadi insya Allah minggu depan kita akan UTS ya. Rencana saya akan menggunakan Google Classroom. Biasanya memang saya pakai e-learning, cuman masalahnya kalau e-learning dipakai jam 10 itu biasanya sering ramai yang menggunakan. Jadi biasanya kalau untuk upload gambar ya, file, nah itu biasanya sering gagal. Jadi akhirnya saya pikir saya akan menggunakan Google Classroom aja. Sampai sudah 2 atau 3 kali saya coba, sepertinya tidak ada masalah, walaupun semuanya sekaligus mengakses, nggak ada masalah. Jadi insya Allah minggu depan kita menggunakan Google Classroom untuk ujiannya. Jadi nanti ujiannya itu semua materi dari materi pertama hingga materi hari ini. Materinya ya lebih kurang mirip lah seperti yang saya berikan di tugas, tidak terlalu jauh berbeda. Jadi nanti silakan dipelajari aja apa yang sudah saya berikan sewaktu kuliah, juga apa yang latihan-latihan saya berikan di tugasnya ya. Jadi nanti dipelajari aja. Kalaupun memang ada yang kurang jelas boleh tanya ke saya ataupun boleh ditanyakan ke asisten praktikum. Oke, jadi saya lanjut saja dengan kuliah. Ada yang bertanya? Silakan langsung saja. Ada? Kenapa diem sekali? SIM kuliah jangan lupa di absen bagi kelas A. Udah paham semua? Atau malah belum nonton? Ya, nggak ada yang nanya. Betulan nih nggak ada yang nanya. Kalau nggak ada yang nanya langsung aja kuliahnya selesai berarti. Ayo, saya lupa lagi ya. Minggu depan ujiannya ya seperti biasa di jam 10. Ujiannya itu soalnya nanti saya berikan lewat Google Classroom. Namun jawabannya itu kalian tulis ya, jadi seperti ujian biasa yang secara offline, jadi kalian tulis kemudian difoto dan hasil kerjanya itu diupload kembali di Google Classroom. Dan khusus untuk minggu depan itu kalian harus membuka videonya. Jadi istilahnya ya seperti ujian biasa, saya melihat apa yang kalian kerjakan juga. Jadi untuk minggu depan itu video harus dibuka ya. Ya, nggak ada yang mau nanya nih. Ayo. Oke, siapa nih? Farah.
Contoh lain untuk pembuktian grammar regular merupakan bahasa regular. Halaman berapa ya? Saya kan walaupun saya selalu ngajarin ini setiap semester, setiap tahun, selalu harus mencari dulu mana ya. Yang mana, Farah? Inikah? Yang mana satu nih? Pembuktian pertama apa pembuktian kedua? Pembuktian pertama, Bu. Yang pertama. Oke, pembuktian pertama. Pembuktian pertama ini jadi seperti biasa, jika kita ingin tahu apakah bahasa yang dihasilkan oleh regular grammar itu akan menghasilkan bahasa regular, ya, ini teoremanya. Nah, untuk membuktikannya, jadi kita buktikan terlebih dahulu apakah bahasa yang dihasilkan oleh regular grammar ini bagian daripada bahasa regular, dan sebaliknya bahasa regular itu merupakan bagian dari bahasa yang dihasilkan oleh regular grammar. Nah, untuk yang pembuktian pertama, jadi kalau ingin kita buktikan apakah dari suatu regular grammar itu bagian daripada bahasa regular, berarti caranya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahasa regular itu adalah bahasa yang memiliki DFA, ya, bahasa yang memiliki DFA. Nah, sehingga tahapannya untuk membuktikan hal tersebut, kita buat DFA dari suatu regular grammar. Ya, jadi, nah, untuk pembuktian pertama ini kita buat DFA-nya. Jadi, kasus pertama pada right linear grammar, right linear ini kan yang paling kanan sekali, itu merupakan yang paling kanan itu adalah apa istilahnya, terminal, bukan terminal, kok jadi lupa saya. Variabel, ya, variabelnya kan udah lupa. Nah, variabelnya jadi caranya jika diketahui suatu right linear grammar, maka kita akan ubah dia menjadi bentuk finite automata, ya, menjadi bentuk finite automata. Oke, nah ini contoh yang ada pada slide. Jadi misalnya saya berikan contoh yang lain. Saya add di mana ya? Oke, saya add sesudah ini aja. Baik. Oke, nah misal kalau diketahui suatu right linear grammar, nah right linear grammar kita anggaplah variabel pertama, start variabelnya bisa ditulis sama dengan A kecil, B besar, atau A kecil, B kecil, A besar, B-nya, bukan sama dengan ya, ini production rule, silap. Tanda panah, kemudian B misalnya A, B, atau lambda, kemudian A itu B, A, B, kemudian atau lambda. Nah, kira-kira misalnya seperti ini ya. Nah, jadi langkah kita pertama sekali kita buat terlebih dahulu
setiap variabelnya itu akan menjadi state-nya. Ya, jadi kita mulakan dari variabel pertama di sini adalah S, berarti itu akan kita jadikan dia sebagai state awal. Oke, nah kemudian dari S itu dia akan bergerak ke variabel B, berarti dia akan bergerak ke state yang namanya B, di mana alfabet yang dibaca itu adalah A, ataupun string yang dibaca itu adalah A, ya. Maka dari S itu nanti akan ada tanda panah ke B, ya, ada transisi ke B. Nah, transisinya di sini adalah A. Oke. Nah, kemudian S ternyata ada satu lagi. Jadi dia akan bergerak ke A. Ya, jadi akan bergerak ke A. Nah, di sini ada dua, ada A, ada B. Berarti alfabet pertama itu adalah A. Kemudian di sini ada kita buat state tambahan. Kemudian transisi berikutnya ini yang dibaca adalah B. Barulah nanti dari S itu sampai ke variabel A. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ya, yang ini S, AB udah selesai, kemudian S tanda panah ABA juga sudah selesai. Nah, berikutnya kita lihat baris keduanya B. B itu dia akan bergerak ke B lagi dengan transisi A. Maknanya loop, ya kan? Nah, B akan bergerak ke B lagi dengan transisi A. Berarti seperti ini. Oke, A, ya. Nah, atau lambda, ya, atau lambda. Nah, maknanya ada atau lambda seperti ini bermakna B ini merupakan suatu state, apa istilahnya ya, state yang paling akhir, ya, state finalnya juga. Boleh ya, boleh langsung kita buat di sini B-nya sebagai state penerima, boleh, ataupun kita buat suatu state bantuan final state-nya, jadi kita tambahkan di sini adalah transisi lambda, boleh, ya, boleh, dua-duanya boleh. Jadi kita tambahkan transisi lambda ke state final, tapi maknanya di B ini, ya, di B itu tidak ada, B ini kita tidak membuat dia sebagai final state, walaupun sebetulnya maknanya sama saja, ya. Nah, atau B-nya langsung kita buat sebagai final state, ya, berarti kita nggak perlu buat tanda panah lagi ke state VF ini. Nah, itu ada dua cara. Kemudian A itu akan menghasilkan B. Nah, ini maknanya di sini B ini sebagai terminalnya. Karena B sebagai terminal, dia tidak akan bergerak ke variabel apapun itu, berarti maknanya B ini adalah yang akhir atau dia akan bergerak ke state yang terakhir. Jadi dari A, dia akan bergerak ke state terakhir dengan transisi B. Atau, nah ada ataunya di sini, atau lambda. Nah, berarti di sini A ini juga sebagai state penerima. Ya, sebagai state penerima. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat NFA. Ya, NFA. Ini kan masih NFA ya. Kenapa ini enggak? Nah, ini masih berupa NFA. Nah, sebetulnya pembuktiannya belum sampai di sini. Nah, kenapa belum sampai di sini? Karena kita belum sampai ke endingnya, ya, ending dari pembuktian di mana
suatu regular grammar itu menghasilkan bahasa regular. Memang secara umumnya NFA itu bisa diubah ke DFA. Namun kadang-kadang saya pernah baca bahwa ada juga NFA yang tidak bisa diubah ke DFA, walaupun umumnya bisa, ya. Jadi memang tahap akhirnya kita harus membuktikan dia sampai DFA. Nah, jadi berarti dari NFA kita ubah lagi nanti menjadi DFA. Nah, itu baru betul-betul proses pembuktiannya itu selesai, ya. Nah, namun kalaupun dijawab sampai NFA saja juga sebetulnya boleh juga, ya, sudah dibetulkan juga. Oke, nah seperti itu. Nah, ini pada kasus right linear grammar. Nah, bagaimana kalau left linear grammar? Nah, left linear grammar ini, kalau left linear grammar itu kan sebetulnya kebalikan, ya. Jadi left linear grammar ini kan sebetulnya bentuk reverse, ya, bentuk yang dibalik, ya, reverse daripada right linear grammar. Jadi maknanya kalau left linear grammar ini bentuknya kira-kira seperti ini, ya, left kan letaknya berarti variabelnya itu letaknya paling kiri sekali. Nah, left. Nah, kemudian jika left linear grammar ini bisa kita rubah dia menjadi right linear grammar, ya, maka maknanya jika bisa kita ubah menjadi right linear grammar, ya. Nah, cara mengubahnya seperti apa? Nah, dari istilah ini, dari yang sudah kita pelajari di properti regular. Nah, yang sudah kita pelajari di properti regular, kalau suatu bahasa regular kita reverse, maka bahasa yang terhasil juga masih merupakan bahasa regular, ya. Nah, jadi teoremanya seperti ini. Jika G-nya ini sebetulnya dia berupa left, ya, left linear grammar. Tapi kemudian kita ubah dia menjadi G aksen, di mana G aksen ini adalah right linear grammar, ya. Nah, jadi suatu right linear grammar, ya, G aksen kan sebagai right linear grammar. Nah, suatu right linear grammar, kalau kita anggap right linear grammar tadi udah kita buktikan bahwa dia adalah merupakan bahasa regular, ya. Nah, dengan menggunakan teorema dari properti regular, jika suatu right linear grammar yang merupakan bahasa regular tadi kita reverse. Nah, di reverse, maka hasilnya itu adalah bahasa regular juga. Nah, apa makna bahasa regular yang di sini sesudah kita reverse? Suatu right linear, kalau kita reverse, maka hasilnya itu adalah left linear grammar. Jadi intinya apa? Mau grammarnya yang diketahui itu adalah right ataupun left, maka left dan right linear grammar tadi akan menghasilkan bahasa regular. Ya, intinya seperti itu. Nah, sampai di sini tadi Farah bisa dipahami? Mana tadi contohnya? Bisa, Bu.